Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzatil Jalalah, yang telah menciptakan dan mendesain bumi sedemikian indah, yang telah mengizinkan manusia berada di atas buminya. Saudaraku sekalian, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, tentu manusia dalam mencari Tuhan telah mengalami berbagai macam fase perkembangan pemikiran manusia sesuai dengan kemajuan peradaban atau kemajuan pengetahuan yang ada pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, awalnya manusia tidak pernah tahu tentang adanya Tuhan. Bahkan ada manusia yang benar-benar meragukan Tuhan, walaupun bukti tentang keberadaan Tuhan benar-benar nyata. Dalam pencarian Tuhan, manusia telah melakukan berbagai macam cara dan metode. Tentu cara dan metode itu dilakukan berdasarkan perkembangan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman mereka masing-masing. Pada saat tertentu ada manusia yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka beralasan karena alam semesta ini ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakan. Lalu kemudian ada yang berpendapat bahwa sungguh langit dan bumi tidak terjadi begitu saja, tapi ada yang mendesain dan sengaja menciptakan langit dan bumi. Terlepas dari perdebatan itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah dialog atau debat, ya, dua orang filosof. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau dua orang filosof yang berdebat, kira-kira bagaimana model perdebatannya? Karena kita tahu filosof adalah orang-orang yang diberikan kelebihan. Kelebihan mereka adalah mereka telah melakukan perenungan yang begitu dalam, bahkan melakukan pemikiran dan kajian yang sangat mendalam. Inilah yang disebut dengan filsafat. Sebab filsafat adalah bagaimana cara kita mendapatkan sebuah hakikat kebenaran dengan berpikir sampai ke akar-akarnya. Maka berfilsafat berarti berpikir atau melakukan kajian secara radikal. Saudara-saudara sekalian, dua filosof yang bertemu, kemudian mereka mendiskusikan tentang Tuhan. Filosof yang pertama sudah yakin tentang adanya isyarat eksistensi Tuhan, sementara filosof yang kedua adalah orang yang telah melakukan pemikiran secara radikal, tapi pemikirannya belum sampai pada sebuah kesadaran tentang adanya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dua filosof yang saya maksudkan telah melakukan dialog dan diskusi, bahkan debat tentang eksistensi Tuhan, adalah filosof yang bernama Socrates dan seorang filosof yang bernama Aristophanes. Kita simak bagaimana dialognya. Socrates bertanya kepada Aristophanes, "Wahai Aristophanes, dalam hidup Anda adakah sesuatu yang membuat Anda kagum? Atau apa yang paling Anda kagumi dalam hidup Anda?" Aristophanes menjawab, "Yang saya paling kagumi adalah seorang ahli lukis. Seorang ahli lukis yang dengan kemampuannya memainkan kuas atau alat lukis, dia bisa menghasilkan gambar yang sangat indah. Pelukis yang dengan kehebatannya memadukan warna sehingga bisa menghasilkan karya yang begitu mengagumkan. Ahli lukis dengan kehalusan dan kelihayan serta keterampilan tangannya dalam menggerakkan kuas lukisannya sehingga dia menghasilkan sebuah lukisan pemandangan yang sangat indah, sebuah lukisan yang memadukan warna yang sedemikian kontemporer dan begitu memanjakan mata." Itu jawaban Aristophanes. Yang kedua, Socrates kembali bertanya, "Wahai Aristophanes,
apalagi yang membuat Anda kagum dalam kehidupan Anda? Aristofanes kemudian menjawab, Sokrates, yang membuat saya kagum dalam kehidupan saya, dalam hidup ini. Yang kedua adalah ahli sastra. Ahli sastra, kata Aristofanes, adalah seorang yang diberikan kelebihan atau memiliki kelebihan dalam menyusun kata-kata, dalam merangkai kata-kata, sehingga menghasilkan kalimat yang kalimat itu ketika diurai akan menjadi sebuah karya yang sangat indah didengarkan dan punya makna-makna dan pesan-pesan yang sangat indah. Saya kagum kepada ahli sastra, kata Aristofanes kepada Sokrates. Sokrates hanya tersenyum mendengarkan jawaban Aristofanes. Sokrates kemudian bertanya, wahai Aristofanes, selain pelukis, selain ahli sastra, apalagi yang membuat Anda kagum dalam hidup ini? Maka Aristofanes mengatakan, Sokrates, yang membuat saya kagum lagi adalah seorang ahli pahat. Ahli pahat adalah mereka yang bisa menghasilkan ukiran-ukiran 3 dimensi. Dan Aristofanes mengatakan seorang ahli pahat, seni rupa, ya, bisa menghasilkan karya-karya seni yang sangat indah, menghasilkan lukisan-lukisan dan menggambarkan wajah-wajah manusia ataupun binatang dengan sangat sempurna. Itu jawaban Aristofanes. Sokrates kemudian pada pertanyaan yang ketiga ini lalu kemudian mengatakan, wahai Aristofanes, Anda kagum kepada seorang ahli lukis yang bisa menghasilkan pemandangan yang sedemikian indah. Anda kagum kepada seorang ahli sastra yang bisa menghasilkan karya-karya yang sangat dalam maknanya. Anda kagum dengan seorang ahli pahat atau seni rupa yang bisa menghasilkan karya-karya 3 dimensi bahkan 4 dimensi, yang Anda kagum dengan karya, bahkan hanya kagum kepada ahli pahat. Sokrates kemudian mengatakan kepada Aristofanes sebuah perkataan yang sangat lembut. Wahai Aristofanes, tidakkah Anda menjadi orang yang lebih bijaksana lagi untuk sedikit meningkatkan kecerdasan Anda, bagaimana dia menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa? Mengapa Anda tidak mengkaji bagaimana dia punya mata yang bisa membedakan tentang warna-warna? Bagaimana Anda tidak mengkaji tentang kemampuan otaknya, yang kemudian dari otak itulah inspirasi segala gerakan dan segala apa yang dia perbuat? Anda kagum kepada seorang ahli sastra. Mengapa Anda kagum kepada seorang ahli sastra? Kenapa Anda tidak kagum kepada zat yang menciptakan manusia, yang manusia itu memiliki kemampuan untuk bersastra? Siapa yang memberikan dia lidah? Siapa yang memberikan dia akal? Siapa yang memberikan dia kemampuan untuk berbahasa? Wahai Aristofanes, Anda hanya kagum kepada seorang ahli seni rupa atau orang yang menghasilkan karya-karya 3 dimensi, yang menghasilkan patung-patung. Mengapa Anda tidak kagum kepada zat yang memberikan kemampuan dan kelebihan kepada seorang ahli pahat? Siapa yang memberikan dia tangan? Siapa yang memberikan kemampuan? Siapa yang memberikan dia akal untuk sampai mendesain atau menghasilkan karya-karya yang sangat hebat itu? Aristofanes, cobalah untuk merenung lebih dalam lagi tentang zat yang belum dicapai pemikiran Anda selama ini. Ketika itu Aristofanes kemudian tertunduk, lalu kemudian ketika itu Aristofanes kemudian tertunduk, mencoba untuk merenungkan kata-kata yang disampaikan oleh Sokrates tentang sebuah keberadaan atau eksistensi sebuah zat yang supranatural, yang tidak nampak tapi cukup amat sangat mempengaruhi kehidupan manusia.
Dan akhirnya Aristofanes kemudian menatap Sokrates dan mengatakan, "Wahai Sokrates, saya paham sekarang. Saya paham ada sebuah zat yang memberikan kita pengetahuan, yang mendesain alam semesta, yang memberikan manusia kehebatan untuk melakukan karya-karya," kata Aristofanes. "Yang mengherankan saya sampai hari ini adalah belum ada satupun manusia yang bisa melihat atau bisa membuktikan wujud Tuhan itu. Kita belum bisa melihatnya secara kasat mata." Aristofanes kemudian mengatakan, "Saya bisa menangkap isyarat-isyarat kekuatan gaib itu. Tapi sampai hari ini belum ada manusia yang bisa melihat wujud daripada Tuhan itu." Saudara-saudaraku, ketika itulah Sokrates mengatakan kepada Aristofanes, "Wahai Aristofanes, adakah engkau memiliki nyawa?" Pada saat itu Aristofanes mengatakan, "Tentu, saya bisa bergerak, saya bisa berbicara, saya bisa berpikir dan melakukan apa saja, karena saya diberikan kehidupan atau memiliki kehidupan. Itu karena saya punya nyawa." Maka saudaraku, Sokrates kemudian mengatakan, "Wahai Aristofanes, tidakkah engkau menyadari bahwa kali ini kita benar-benar punya nyawa? Nyawalah yang menyebabkan kita hidup. Keberadaan Tuhan tidak akan bisa dijangkau oleh pikiran manusia, pandangan dan pendengaran manusia. Keberadaan Tuhan hanya bisa dijangkau oleh batin, sebab dalam batin kita, dalam hati ini ada keimanan. Keimananlah yang bisa menjangkau keberadaan Tuhan."